setiap jenjang itu dari PAUD, SD, SMP itu beda fiturnya. Karena menyesuaikan ya. Karena ini contoh saya ngambil dari SD ya. SD mau mendaftarkan ke SMP. Ini contohnya saja. Di sini ada data sekolah, udah diverifikasi, dan data murid. Kemudian Bapak Ibu silahkan data murid ini ke bagian data murid, unggah peserta didik lulusan. Ini karena SD berarti Bapak Ibu tinggal unggah siswa kelas 6. Baik yang mau melanjutkan ke MTS, yang mau melanjutkan ke SMP, yang mau melanjutkan ke Ponpes, yang melanjutkan ke paket ataupun yang lainnya, atau keluar kota, tetap semuanya itu harus diunggah, diupload di situs SPMB ini. Semuanya ya, yang lulus. Setelah diunggah, perbedaannya kita download dulu formatnya. Tampilannya seperti apa? Oke. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh Kalau saja misalkan mau online tampilannya. bisa pakai ini. Ini contoh tampilannya Bapak Ibu. Nggak Nah, di apa-apa sih sini nggak ada pakai ini NIST, ini mah cuma dia tuh kayak ada NIK, anu gitu ngasih. Apa gitu maksudnya kita tuh udah tahu Pandai dibantu udah tahu Indonesia. isinya apa gitu Maaf, ya. untuk RA Albina bisa di-mute. Di sini tidak bisa di-mute tuh. Halo RA Albina, bisa di-mute? Oke, terima kasih. Silakan Nah, Pak, di lanjut. Nah, di sini dengan tahun kemarin sama saja, cuma ada sedikit penambahan aja, yaitu di bagian kolom nama ibu kandung. Sekarang ada pengisian ini, jadi Bapak Ibu wajib mengisikan nama ibu kandungnya ya. Di sini ada NISN, ada NIK, ada kakak, ada nama murid, kelas, tempat lahir, jenis kelamin, alamat, dan nama ibu kandung sesuai kartu keluarga ya. Kemudian setelah diisi, nah perhatikan juga Bapak Ibu, format ini setiap sekolah itu beda-beda. Jadi Bapak Ibu tinggal download aja di akunnya masing-masing, nggak boleh minta ke sekolah lain. Karena ada kode khusus di mana kalau Bapak Ibu minta ke sekolah lain itu nggak akan masuk data siswanya. Jadi wajib di-download atau diunduh dari sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kalau misalkan pertama kali download Bapak Ibu, ini otomatis ada data ini, tinggal dihapus aja ya. Tinggal dihapus saja, dikosongkan, nanti tinggal dimasukkan aja data sekolah siswa Bapak Ibu. Nah, kesalahan berikutnya, biasanya Bapak Ibu ketika memasukkan data itu suka ada kesalahan. Nah, contohnya di bagian NISN ya, di bagian NISN ini biasanya Bapak Ibu itu memasukkan data itu begini, misalkan 000, nah 00000 gini ya. Nah, ketika yang di data yang dimasukkan, biasanya kan nol gini. Biasanya Bapak Ibu kebiasaannya itu pakai kutip gitu. 00000 begini untuk memasukkan data. Nah, pakai kutip ini nggak boleh Bapak Ibu. Ya, biar aman, gampang. Bapak Ibu tinggal rubah aja formatnya menjadi teks ya. Formatnya ubah menjadi teks saja, biar nanti data format 0 di depan itu bisa masuk. Kemudian untuk kartu keluarga juga sama. Biasanya di kartu keluarga itu 3215, 3215, misalkan 00000, misalkan 20 gitu ya. Nah, ini rumusnya bisa seperti ini. Kadang error kalau di Excel itu. Nah, cara mudahnya itu tetap sama dengan yang pertama. Kita ubah menjadi format teks. Gitu. Atau memang dari format yang dari dapodiknya atau dari emisnya, ketika dikopikan, format yang di sini semua udah menjadi teks. Biasanya kalau saya, cara cepatnya begini. Kita blok aja semuanya, saya rubah format ini menjadi teks aja. Itu lebih aman. Biar semua yang masuk itu nolnya nggak hilang. Dan itu bawaan di Microsoft Excel memang seperti itu. Kemudian nama-nama yang di sini itu sesuaikan dengan nama yang di Dapodik. Tidak boleh ada penambahan atau pengurangan. Misalkannya di Dapodiknya M. Fatur Rahman, misalnya begitu ya. Nah, kalau di Dapodiknya mengatakan memang tulisannya M. Fatur Rahman, meskipun di kartu keluarganya ataupun di ijazah sebelumnya, itu tetap kita pakai yang di Dapodik. Jadi tidak boleh dirubah. Harus sesuai dengan yang di Dapodik. Untuk kelas silahkan, kelas pakai Romawi, tempat lahir disesuaikan, jenis kelamin ini cuma satu huruf, baik L atau P. Alamat silahkan disesuaikan, kemudian nama ibu kandung sama persis dengan yang ada di Dapodik atau di kakak, gitu. Silahkan sesuaikan dengan yang ada di Dapodik atau kakak. Kalau ada perbedaan, Pak, ini ada beda, ada di Dapodik ini, di kakak ini, pakai yang mana gitu ya.
pakai Nidapodik. Ketika ada perbedaan terkecuali Nidapodiknya dibenerin dulu baru boleh gitu ya, silahkan. Tapi kalau ada perbedaan silahkan pakai Nidapodik aja. Karena nanti sinkronisasi di Nidapodiknya agar sesuai. Adapun nanti perbaikannya nanti sambil berjalan saja. Nanti silahkan tinggal di-upload, cara uploadnya sama seperti tahun kemarin. Tinggal klik file, save as dulu, nanti tinggal disimpan ke 97/2003 workbook. Tutorialnya nanti saya bantu untuk share, karena teknisnya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu tinggal di-upload atau diunggah, tinggal dimasukkan ke sini, ke file, kemudian simpan. Nanti setelah disimpan ini, akan tampil seperti ini. Ini contohnya ya, tampil seperti ini Bapak Ibu. Ini saya contohkan, misalnya siswa 4 ini, nah ini siswa kita yang lulusan ya, lulusan tahun ini yang akan mendaftar ke SMP atau ke MTS, ini contohnya. Nah di sini Bapak Ibu tinggal klik aja menu daftar, oke, menu daftar tinggal diklik aja. Nah kemudian ada yang bertanya Pak cara daftar itu gimana? Nah ini saya contohkan ya, ini tinggal klik aja. Nah setelah itu tinggal di-upload. Nah perbedaan lagi di tahun kemarin, tahun ini tidak ada foto. Tahun kemarin itu ada foto siswa ya. Nah sekarang tahun ini nggak ada, dihilangkan foto siswa. Yang ada itu ini tiap apa ya, tiap jenjang ini beda. Ini yang SD ke SMP ya. Ada kartu keluarga, ijazah atau surat kelulusan, SPTJM. Untuk SPTJM-nya nanti saya share ya, Bapak Ibu. Nanti di-share kalau SD mungkin lewat apa? Forumnya masing-masing. Kemudian agamanya tinggal dipilih, disesuaikan, alamatnya disesuaikan, nomor telepon yang bisa dihubungi, nama ibu kandung. Lalu setelah ini semua diisi, diunggah, tinggal klik simpan. Oke. Nah setelah simpan, tinggal klik lanjutkan. Kemudian jalur yang dipilih. Nah sekarang ada banyak sekali jalur tuh, ada kejuaraan, ada penghargaan ya. Tinggal sesuaikan aja. Ini saya contohkan, saya memilih jalur domisili misalnya. Saya tinggal pilih aja jalur domisili. Nah, di bawah itu ada pertanyaan tanggal dikeluarkan atau terbit kartu keluarga. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal melihat kartu keluarganya. Itu terbitnya atau dikeluarkannya tanggal berapa. Tinggal diisi aja misalkan di sini saya contoh tanggal 1 Januari 2024 misalnya. Gitu ya. Tinggal diisi aja seperti ini contohnya, atau misalnya 8 Februari misalnya gini ya. Kemudian di sini ada pertanyaan berikutnya, apakah memiliki DTA Muslim atau memiliki sertifikat agama non-Muslim? Kalau memiliki centang, kalau enggak ya biarkan aja abaikan. Kemudian kalau memiliki silakan ini diupload atau diunggah filenya, bukti scan dari DTA-nya atau sertifikat atau ijazah di DTA ini. Setelah diupload, kemudian klik simpan. Nah setelah itu tinggal klik sekolah tujuan. Nah, karena tadi memilih jalur domisili yang di sini, otomatis sekolahnya itu hanya akan ditampilkan sekolah yang satu kecamatan, beririsan dan satu desa. Kebetulan di sini di siswa ini dia itu berada di Kecamatan Banusari, di Desa Kicinde Utara, sehingga sekolah itu yang tampil cuma ini aja. Nggak bisa daftar ke sekolah yang lain kalau di jalur domisili, karena sudah otomatis hanya akan menampilkan siswa yang sesuai dengan otomatis ya. lingkungan Kayaknya dari otomatis ya. Bisa daftar Otomatis, lain Pak, namun otomatis. dasarnya eta Banyu dekat Banyu ya geus. Anu bijil teh SMP lah, SMP Banyu doang. Oh, ini mah sistemnya. Benar. Entah lamun Di di kanan mute sini tuh Bapak, teka dengeran ieu teh. Jadi kita lanjutkan ya. Nah di sini di sekolah tujuannya ini otomatis hanya tampil ini saja. Jadi nggak bisa dia mau mendaftar ke SMP yang lain terkecuali. Nah ini ada pengecualian. Bapak Ibu di sini berubah jalurnya menjadi jalur misalkan mutasi. Nah kalau mutasi ini otomatis seluruh sekolah akan tampil. Jadi di jalur domisili itu hanya sekolah yang memang di lingkungan yang diprioritaskan itu tadi. Satu desa beririsan satu kecamatan. Gitu aja Bapak Ibu. Oke, domisili udah. Tinggal ke sekolah tujuannya hanya tampil satu, klik gitu ya. Nah, di sini tinggal klik simpan. Kemudian lanjutkan. Oke, tinggal klik aja centang-centang, tinggal next aja udah. Oke. Tinggal klik cetak. Udah, tinggal diverifikasi, nanti ditunggu aja verifikasi dari sekolah tujuannya.